Pernah bingung nggak sih? Mending milih HP second dari brand yang logonya bikin pede atau sikat HP Android keluaran baru yang katanya flagship killer? Dua HP dari kasta yang jelas-jelas beda jauh ini sebenarnya emang sama-sama punya segudang kelebihan yang sukses bikin ngiler. Tapi ternyata realitanya tuh nggak seindah itu. Mereka berdua punya kekurangan fatal yang bisa jadi deal breaker buat keseharian kalian. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Di video kali ini kita akan bahas kedua HP ini mulai dari spesifikasi, kelebihan, juga kekurangannya. Dan nanti pasti akan ada hasil kameranya. Makanya tonton sampai habis biar nggak salah pilih. Kita lihat dulu dari spesifikasinya. Untuk iPhone 15, HP ini rilis di September 2023. HP ini bawa chipset Apple A16 Bionic 4 nanometer dan datang dengan layar Super Retina XDR OLED berukuran 6,1 inci dan untuk refresh rate-nya di 60 Hz. Bodi HP ini udah aluminium frame, glass front dengan proteksi ceramic shield. Sistem update OS-nya tentu masih panjang dan jelas dapat iOS 27 teman-teman. Ketahanan sertifikasinya di IP68 yang tahan debu dan juga cipratan air. Spek kamera utama 48 megapiksel dan didukung 12 megapiksel ultrawide. Sedangkan untuk kamera depan 12 megapiksel dan untuk perekaman videonya 4K 60 fps. Kapasitas baterai ada di 3349 mAh, support MagSafe atau wireless charging serta reverse charging. Selain itu, HP ini menjadi seri iPhone pertama yang udah bawa port Type-C serta Dynamic Island. Untuk urusan harga, iPhone 15 ini perlu digarisbawahi karena untuk harga barunya itu masih tinggi ya. Apalagi harga iBox itu untuk varian 128 mulai dari 12499, 256 di 14749, dan 512 di 17999. Tapi untuk harga secondnya kemarin itu masih sliweran di angka 9 jutaan kok di marketplace. Untuk Poco X8 Pro Max sendiri untuk 12256 harganya di 7499 dan 12512 ada di 7999. Biar kalian dapat harga yang paling murah, coba cek link yang ada di pojok kiri bawah atau yang udah kami sematkan di deskripsi ya. Kita beralih ke Poco X8 Pro Max yang rilis di bulan Maret 2026 tahun ini ya. Dengan ukuran layar 6,83 inch layar AMOLED, refresh rate-nya 120 Hz. Untuk perlindungan layarnya ini Gorilla Glass 7i dengan sertifikasi IP69K. HP ini ditenagai oleh chipset monster MediaTek Dimensity 9500S 3 nanometer, didukung oleh pembacaan memori UFS 4.1. Untuk urusan sistem operasi, ini tuh datang dengan Android 16 HyperOS 3 dengan jaminan update 4 tahun untuk Android dan 6 tahun untuk security patch update-nya. Kapasitas baterai di 8500 mAh, didukung dengan pengecasan sampai 100 watt. Untuk sektor kamera utamanya 50 megapiksel didukung dengan sensor Light Fusion 600, disusul dengan ultrawide 8 megapiksel dan kamera depan 20 megapiksel. Untuk videonya ini up to 4K 60 fps yang sudah didukung oleh OIS. Untuk kedua HP ini, fitur lainnya udah ada kayak NFC, accelerometer, gyro, proximity, kompas tersedia semua. Tapi untuk iPhone ada tambahan nih untuk sensornya, yaitu barometer dan juga Face ID serta Bluetooth 5.3. Untuk Poco X8 Pro Max ini Bluetooth-nya 6.0 dan dilengkapi dengan fingerprint under display ultrasonic. Dari segi audio, keduanya ini udah speaker stereo dan udah nggak ada slot audio jack-nya. Kalian dengar sendiri aja deh untuk hasil audionya. Jangan lupa pakai TWS kesayangan kalian ya. Aku tunggu loncengnya ya. Wow. Masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dulu dari iPhone 15 ini. Yang untuk kelebihan pertama sudah jelas di kualitas kameranya teman-teman.
Meski secara kertas ya cuma 48 megapiksel, tapi hasil fotonya itu siap pamer banget di medsos dan perekaman videonya luar biasa stabil berkat OIS. Ditambah ada optical zoom kali 2 dan resolusinya tuh up to 4K 60 fps. Bikin video kalian tuh kerasa premium banget. Tinggal arahin, jepret, dan hasilnya dijamin otomatis estetik tanpa perlu tambahan editan. Untuk kelebihan yang kedua, dibandingkan dengan Poco X8 Pro Max, ukuran dari HP ini tuh bener-bener compact ya, di 6,1 inci. Dan beratnya tuh cuma 171 gram. Ya wajar sih, karena ini kan memang base model. Tapi rasanya tuh pas banget, dan dibawa pakai satu tangan tuh feel gripnya ya premium gitu loh, tetap kerasa mahal dan compact. Experience pegang HP ini tuh berasa mewah banget karena backbody-nya kan udah matte. Sebanding lah dengan performanya, nggak cuma dapet looks-nya aja. Kelebihan yang ketiga dari iPhone 15 itu jelas yang membedakan dia dari HP yang lain ya. Running aplikasi di iPhone itu jelas lebih smooth dan kenceng. Secara ekosistem dari produk Apple itu kan eksklusif. Hardware serta softwarenya itu dikontrol secara bersamaan. Mau nggak mau, developer atau pengembang aplikasi tersebut harus mengoptimalkan kode-kode spesifik biar aplikasinya bisa jalan di sistem OS Apple. Kita ambil contoh aja deh, aplikasi sejuta umat, yaitu Instagram. Berasa lebih smooth kan running di dalam aplikasinya sampai ke proses upload kontennya. Kayak nggak kelihatan 60 Hz gitu kualitasnya. Bergeser ke kelebihan dari Poco X8 Pro Max. Untuk kelebihan pertamanya, kita bisa lihat dari kapasitas baterainya tuh yang bukan lagi gede aja, tapi gede! Ya di 8500 mAh, plus pengecasannya kan 100 watt nih. Biasanya HP yang punya kapasitas gede kayak gini tuh jujur lama banget ngecasnya. Tapi kok di HP ini tuh bener-bener diimbangin gitu untuk kapasitas dan kecepatan pengecasannya. Di sini kombinasi baterai yang diberikan oleh Poco nih kuat banget dengan daya tahannya yang bisa tembus seharian lebih. Kelebihan kedua yang orang-orang tahu dan mungkin teman-teman brogi juga udah pada tahu nih, yaitu di performa dari HP ini sendiri. MediaTek Dimensity 9500S fabrikasi 3 nanometer. Mau dipakai buat main game berat kayak Genshin Impact atau bahkan Mobile Legends, PUBG apa, sepele. Di setting grafis rata kanan, kinerjanya tuh tetap stabil teman-teman. Bikin gak kerasa frame drop atau HP-nya tuh mendadak nge-lag gara-gara kepanasan. Bahkan Poco aja ngeklaim loh di web mereka kalau skor Antutunya ini tembus di angka 3 juta. Kelebihan yang ketiga dari HP ini sebenarnya lebih ke user experience nih teman-teman. Layarnya tuh bener-bener memanjakan mata saya sendiri. Panel yang super luas 6,83 inci dan bezelnya nih jujur ultra tipis. Gaming tuh jadi kerasa lebih lebih lega buat nonton oke, sosmedan oke. Jadi area pandangan kita tuh nggak bakal kehalang sama bingkai yang tebel. Di balik kelebihan-kelebihan yang sudah saya sampaikan, ada kekurangannya teman-teman. Kita mulai dari kekurangan Poco X8 Pro Max. Yang pertama, sebenarnya kelihatan dari looks-nya, HP ini kan gede kayak tadi yang udah saya bilang ya. Cuma bobot HP ini tuh juga 218 gram. Jadi udah gede kerasa berat lagi. Kalau kalian tipikal orang yang suka nge-scroll sosmed tuh pakai satu tangan, siap-siap aja kejatuhan di muka kalian. Karena ini sensasi genggamnya tuh bener-bener kerasa bulky gitu ya. Beda jauh dibandingkan iPhone 15 yang kerasa compact di tangan. Masuk ke kekurangan yang kedua. Di bagian kameranya nih teman-teman. Di saat kamera utamanya 50MP itu udah bagus, lensa ultrawide-nya ternyata cuman 8 megapiksel. Jadi cuman kayak sekedar ada doang nih. Detail fotonya kurang tajam. Pas dibawa ke kondisi low light pun noise-nya tuh muncul di mana-mana. Ditambah lagi buat perekaman video ultrawide-nya juga masih berasa ada jitter atau guncangan halus di kondisi malam. Daripada kalian makin penasaran, coba deh kalian lihat hasil beberapa foto dari kedua HP ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi perekaman video di siang hari, baik iPhone 15 dan Poco X8 Pro Max. Kalau menurut kalian hasilnya oke yang mana nih? Resolusi kita set sama-sama di 4K 30 fps. Coba drop komen di bagian bawah ya. Oke yang mana? Untuk audio sekalian kita tes juga. Dan teman-teman, sekarang kita ngetes untuk kamera depan dari kedua HP ini, iPhone 15 dan Poco X8 Pro Max. Resolusinya ada di 1080p 30 fps. Ini karena Poconya mentok di situ ya. Kalau iPhone bisa ke 4K 60. Ini kita samain dulu. Kalau menurut kalian hasilnya gimana? Coba drop komen kalian di bagian. Masuk ke foto siang hari. Dua HP ini udah bisa ngasih hasil yang cakep dan detail banget di kondisi cukup cahaya.
Bedanya ada di processingnya aja. Poco berani tampil lebih kontras dan punchy, sementara iPhone terlihat lebih natural. Lanjut ke ultrawide. Di sini harus diakuin kalau tangkapan iPhone kelihatan lebih tajam dan detail. Tapi menurut Brogy gimana nih? Hasil jepretan ultrawide dari Poco ini udah cukup mumpuni atau belum? Coba kalian nilai sendiri. Sekarang kita tes low light atau malam hari. Secara detail dan ketajaman, hasilnya ternyata nggak beda terlalu jauh. Cuma dari segi warna, Poco ini emang cenderung lebih oversaturated dan ngejreng. Beda sama iPhone yang milih kalem dan mempertahankan suasana aslinya. Terakhir kita tes kamera depannya. Coba kalian perhatiin skin tone wajah orang ini. Kelihatan kan beda treatmentnya? Kira-kira hasil jepretan mana nih yang menurut kalian lebih cakep dan ready buat nampang di sosmed kalian? Langsung aja drop pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, dan ini adalah perekaman video dari Poco X8 Pro Max dengan iPhone 15 yang resolusinya kami samakan di 4K 60fps. Menurut kalian kayak gimana untuk hasilnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys, dan ini adalah perekaman video untuk kamera depan dari iPhone 15 dan juga Poco X8 Pro Max. Resolusinya kita samain di 1080 60fps. Menurut kalian kayak gimana untuk hasilnya? Kekurangan yang ketiga dari Poco X8 Pro Max ini bisa kita lihat dari layarnya teman-teman. Jujur, kalau saya sendiri lihat pun ini layarnya kelihatan agak lebih kuning ya, condong ke arah warm. Ibaratkan tuh kalau kita lagi aktifin mode read atau mode baca di HP, padahal sebenarnya mah enggak. Tapi tenang, karena hal ini tuh bisa diselesaikan. Kalian bisa setting untuk color SIM-nya, tapi ya butuh waktu dan butuh penyesuaian juga sesuai dengan mata kalian ya. Kita geser dulu ke iPhone 15. Jangan salah sangka kalau iPhone tuh nggak ada kekurangannya teman-teman. Kekurangan yang pertama, jelas, layarnya tuh masih 60Hz. Di saat tahun ini tuh banyak HP-HP range 2-3 jutaan tuh udah mulus banget nih, 120Hz atau bahkan lebih di 144Hz. Tapi iPhone 15 ini kan harganya masih sampai belasan juta nih, dan refresh rate-nya masih purbakala 60Hz. Buat kalian yang udah kebiasa sama layar mulus di 120Hz, begitu pindah ke iPhone 15, sebenarnya ini tuh sangat-sangat kerasa ya. Untuk kekurangan yang kedua dari iPhone 15 terlihat dari kapasitas baterai kecilnya di 3349 mAh. Pengecasannya aja udah lambat di 20 watt. Apalagi kalau kalian ambil unit yang second. Belum kalian harus ngecek baterai health-nya yang udah turun. Perasaan cemas kehabisan baterai ini tuh bakal ngehantui kalian. Terutama kalau kalian suka pakai HP ini untuk aktivitas keseharian kalian. Siap-siap aja harus akrab sama colokan dan nempel terus sama power bank. Kekurangan yang ketiga, manajemen suhu yang masih kerasa panas. Buat penggunaan keseharian dari ambil foto, ngerekam video yang agak lama, navigasi maps, atau bahkan sekedar scrolling medsos, suhu di iPhone 15 ini khususnya bodi bagian belakangnya ya, ini tuh tergolong masih kerasa anget gitu loh. Kayak bagian belakangnya tuh panas gitu. Dan jujur, ini tuh sangat berpengaruh ke feel genggam kalian. Kalau udah nggak pakai case tuh jujur kerasa banget sih. Untuk kesimpulannya ada satu pertanyaan nih. Mending milih tampil pede bawa HP second berlogo eksklusif atau sikat aja HP Android baru yang katanya flagship killer? Realitanya teman-teman, kedua HP ini tuh membuktikan kalau mereka ini beda kasta dan punya panggungnya masing-masing. Jadi kalau ditanya sebenarnya jawabannya simpel kok. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Buat kalian yang nyari HP dengan kualitas kamera kelas atas, super stabil buat ngonten, plus desain compact yang mewah di tangan, iPhone 15 ini tetap layak untuk dipertimbangkan. Tapi beda cerita kalau kalian tuh hardcore gamer yang heavy user, butuh performa monster buat libas game berat tanpa ampun. Layar luas yang memanjakan mata, plus baterainya badak. Ya jelas lah kalian opsinya itu di Poco X8 Pro Max. Dengan status unit barunya ini jelas jadi opsi gahar yang nggak bisa ditolak. Tapi ya itu menurut kami. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat Brogy semua yang udah nonton dari awal hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Dogi, pamit undur diri.